Selamat datang di channel kami, channel yang selalu memberikan informasi tentang seputar kelapa sawit dan informasi lainnya. Di episode kali ini, kami akan mencoba menyampaikan informasi tentang kejahatan yang terjadi di lingkungan bisnis kelapa sawit. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kejahatan diartikan sebagai tindakan perilaku yang merugikan orang lain. Lalu, tindakan apa saja yang dilakukan oleh pembisnis kelapa sawit yang dapat merusak atau merugikan petani kelapa sawit lainnya? Bisnis kelapa sawit adalah bisnis yang sangat menjanjikan. Bahkan di tahun 2021 ini, bisnis kelapa sawit termasuk bisnis yang sangat cemerlang. Tetapi banyak petani-petani yang tidak menyadari bahwa adanya praktik-praktik kejahatan yang dapat merugikan petani kelapa sawit. Contohnya saja, banyak pabrik-pabrik nakal yang melakukan kecurangan-kecurangan agar mereka mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kami akan mencoba memberikan contoh simulasi kecurangan yang dilakukan oleh pabrik kelapa sawit. Ini adalah contoh struk timbangan pabrik kelapa sawit yang masih kosong. Kami akan mencoba menyampaikan informasi bagaimana cara mereka melakukan kecurangan. Simak videonya sampai habis. Oke, saya akan memberikan contoh. Pada suatu hari, seorang petani sawit menjual TBS-nya ke pabrik kelapa sawit dengan berat kotor 10.000 kg atau 10 ton. Dan setelah itu dilakukan pembongkaran muatan. Setelah dilakukan pembongkaran muatan, lalu terdapat potongan air 1%, potongan sampah 4%, dan potongan berat mobil 3.500 kg, sehingga mendapatkan berat bersih yaitu 6.000 kg atau 6 ton. Jadi inilah tonase atau berat bersih yang akan dibayar pabrik kepada petani kelapa sawit. Anggap saja ilustrasi yang pertama ini adalah pabrik yang tidak nakal. Lalu saya akan memberikan contoh bagaimana pabrik nakal dalam melakukan kecurangan. Contohnya ini, dengan berat yang sama, namun hasil berat bersihnya berbeda. Kita lihat pada posisi berat mobil. Mereka menambahkan berat mobil dari 3.500 kg menjadi 3.890 gram. Cara seperti ini dilakukan mereka agar mereka mendapatkan keuntungan yang lebih. Jika kita tidak teliti, maka kita akan menjadi korban kecurangan-kecurangan pabrik kelapa sawit. Oke, lalu mari kita hitung berapa kerugian yang kita alami. Yang pertama, kita hitung berat kotor yaitu 10.000 kg dikurang berat mobil yang pertama tadi 3.500 kg, hasilnya 6.500. Lalu dipotong potongan air dan sampah 5%, yaitu 500 kg, berat bersihnya 6.000 kg. Ini adalah berat yang pertama tadi. Itu dengan berat bersih 6.000 kg. Inilah timbangan dari pabrik yang tidak melakukan kecurangan. Selanjutnya kita akan mencoba menghitung berapa berat yang dihasilkan dari pabrik yang melakukan kecurangan, yaitu berat kotor 10.000 kg dikurangin dengan berat mobil yang sudah dimodifikasi yaitu 3.890 kg, lalu ditambahkan dengan potongan air dan sampah 5%, yaitu dengan hitungan 500 kg, lalu menghasilkan berat 5.610 kg. Lalu kita hitung berapa selisih dari timbangan yang benar dan timbangan yang telah dimodifikasi atau pabrik yang telah melakukan kecurangan. Berat pertama tadi 6.000 kg, lalu kita kurangkan dengan berat yang sekarang 5.610 kg, menghasilkan 390 kg.
Jadi inilah selisihnya atau kerugian yang dialami oleh petani kelapa sawit. Jadi kita kalikan dengan harga sekarang, yaitu 2.230 per kilogram. Hasilnya 869.700. Jadi itulah kerugian yang dialami oleh petani kelapa sawit. Sangat miris sekali bukan? Ya, sangat miris sekali. Tapi ini lebih miris lagi. Yang pertama tadi hanya memainkan berat mobil, tapi di contoh yang berikutnya ini, potongan air dan sampah telah dinaikkan menjadi 3% dan 5% dengan total 8% dan menghasilkan berat bersih 5.310 gram. Wah, sangat besar sekali selisih dari timbangan yang belum dimodifikasi tadi. Lalu, mari kita hitung berapa kerugian yang dialami petani kelapa sawit akibat dari kecurangan yang dilakukan oleh pabrik kelapa sawit. Oke, kita mulai dengan berat yang pertama, yaitu 6 ton atau 6.000 kg. Kita kurangkan dengan berat timbangan yang telah dimodifikasi, yaitu hasilnya 690 kg. Wow, ini besar sekali. Coba saja ya, mari kita kalikan dengan harga sekarang. Harga sekarang yaitu Rp2.230. Wow, hasilnya 1.538.000. Wow. Ini bukan main. Inilah kerugian yang dialami oleh petani kelapa sawit. Padahal kecurangan dalam perdagangan mengenai pemodifan timbangan telah diatur pada Pasal 12 Undang-Undang Dasar Nomor 2 Tahun 1981. Di situ telah dijelaskan sanksi dan hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku. Ingat, kejahatan muncul karena ada kesempatan, tapi kriminal akan lebih subur jika tidak adanya kepedulian. Jadi mari teman-teman kita peduli. Ayo kita ajak teman-teman kita untuk lebih peduli tentang bisnis kelapa sawit ini, agar bisnis ini lebih berkembang dan lebih maju lagi. Oke, jika kalian menganggap video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian semua. Oke, sampai di sini video kali ini. Kami ucapkan terima kasih.